Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Matius 15 ayat 19 saya bacakan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat yang baru saja kita dengar adalah perkataan Tuhan Yesus yang memberitahu, mengajarkan kepada kita semua bahwa dari hati itu timbul segala pikiran jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu memanage, kita perlu mengatur pikiran kita supaya pikiran kita ini tidak mendapat kesempatan untuk keluar pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bagaimana kita memanage atau mengatur supaya pikiran kita tidak keluar hal-hal yang jahat tersebut? Kita belajar dari pengalaman Daud dan Batsheba di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Saya bacakan mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat kalimat pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lihat. Daud waktu pergantian tahun raja-raja biasanya maju berperang, Daud memilih untuk tidak maju berperang. Dia sendiri tinggal di Yerusalem. Dia memilih untuk menyendiri tinggal di Yerusalem. Apa yang dia lakukan waktu dia menyendiri itu? Dia menikmati, istilahnya kalau zaman sekarang me time, ya. Dia sedang me time. Namun apa yang terjadi? Me time itu membuat dia memberi kesempatan kepada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran cabul untuk menguasai dirinya. Sehingga ketika dia melihat ada perempuan yang sangat elok, dia bukannya melarikan diri seperti Yusuf waktu digoda oleh istri Potifar, melainkan dia tertarik, dia menikmati itu. Dan itu membuatnya timbul pikiran-pikiran yang tidak baik dan tidak berkenan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu cerdik dalam mengatur, memanage supaya pikiran kita jangan sampai keluar pikiran-pikiran yang sudah dibilang atau dikatakan jahat oleh Tuhan Yesus. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu, untuk ajaran-Mu, bahwa dari hati manusia timbul pikiran-pikiran yang tidak berkenan. Untuk itu Tuhan, terima kasih Engkau juga mengajarkan kami untuk cerdik, mengatur, memanage supaya kami tidak memberi kesempatan, supaya kami tetap Tuhan menjaga pikiran kami untuk terus mengisinya dengan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melakukan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini ya Tuhan. Baik yang bekerja, baik yang berwirausaha, yang membuka toko, bengkel, salon, apapun Tuhan wirausaha mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberi hikmat kepada mereka semua yang bekerja, yang berwirausaha. Tuhan beri hikmat, urapi sehingga apapun yang mereka hasilkan, karya-karya yang mereka hasilkan, baik barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik dan memuliakan nama-Mu. Tuhan juga berkati anak-anak sekolah yang sudah libur. Tuhan menyertai mereka semua, jaga, lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit mara bahaya, supaya mereka tetap baik dan sehat. Dan bagi yang kuliah Tuhan, yang masih kuliah juga Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat. Yang sudah libur, Tuhan juga berkati mereka. Dan di antara semuanya mereka ya Tuhan, mereka dalam menjalankan segala aktivitas mereka,
Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, melindungi. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.